Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah Sains dan Teknologi Hewan yang diampu oleh Profesor Dr. Andes Heri Budi Santoso MSI. Materi yang kami angkat berjudul Pemetaan Filogenetik Organisme Laut berdasarkan Sekuens Genetik, yang membahas bagaimana analisis DNA digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar spesies laut melalui pendekatan bioinformatika evolusioner. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses dan hasil analisis yang telah dilakukan. Terima kasih, dan kami persilakan untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Organisme laut memiliki keragaman yang sangat tinggi, namun identifikasi berdasarkan morfologi sering tidak akurat karena bentuk tubuh yang plastis dan mudah berubah akibat kondisi lingkungan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, bioinformatika evolusioner digunakan guna menganalisis hubungan kekerabatan antar organisme melalui sekuens genetik. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih presisi, terutama pada kelompok yang memiliki kemiripan morfologi tinggi seperti teripang. Selanjutnya, konsep dasar filogenetik dan bioinformatika evolusioner. Filogenetik mempelajari hubungan evolusi antar spesies dengan melihat pola nenek moyang bersama dan divergensi. Dalam bioinformatika evolusioner, analisis sekuens DNA dimanfaatkan untuk membangun pola kekerabatan tersebut melalui alignment, penghitungan jarak genetik, dan konstruksi pohon filogenetik. Pendekatan ini menghasilkan representasi visual yang akurat mengenai sejarah evolusi suatu organisme laut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah alasan mengapa sekuens genetik DNA digunakan. Sekuens genetik digunakan karena dapat membedakan spesies yang morfologinya sangat mirip, mengidentifikasi keragaman dalam populasi, serta mendeteksi spesies baru atau cryptic spesies. Selain itu, data genetik kompatibel dengan basis data global seperti GenBank sehingga verifikasi identitas spesies dapat dilakukan lebih mudah dan lebih akurat. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah pada penelitian ini digunakan marker genetik gen CO1 yang merupakan marker standar pada hewan dalam DNA barcoding karena memiliki tingkat mutasi yang cukup stabil, panjang sekuens yang konsisten, dan mampu memisahkan spesies secara efektif. Pada beberapa organisme laut, marker ini sangat efektif untuk membedakan spesies dengan karakter morfologi yang tumpang tindih. Selanjutnya, yang selanjutnya ini adalah prosedur pemetaan filogenetik pada teripang laut. Yang pertama dilakukan isolasi DNA, kemudian dilakukan PCR amplifikasi, lalu di sequencing urutan DNA-nya, lalu divalidasi kualitas sekuensnya menggunakan software, lalu di alignment sekuensnya, kemudian dihitung jarak genetiknya, lalu direkonstruksi pohon filogenetik dan diinterpretasi kekerabatan antar spesies. Yang selanjutnya yang untuk selanjutnya ini adalah teripang laut yang digunakan pada penelitian ini, di mana di sini terdapat 6 gambar dari teripang laut. Pada baris pertama di sebelah kiri itu merupakan teripang dengan spesies Holuteria leucospilota dari titik A1. Lalu di sebelah kanannya itu ada Holuteria whitmei dari titik A2. Di sebelahnya lagi itu ada Holuteria whitmei dari titik B1. Untuk baris kedua
dari gambar sebelah kiri itu merupakan Eleutherozoa sp dari titik A3. Lalu untuk di sebelahnya lagi itu adalah Holuturia atra dari titik C1, dan untuk yang terakhir itu juga sama Holuturia atra tapi dari titik C2. Yang selanjutnya, baik, untuk yang selanjutnya ini merupakan hasil elektroforesis dengan gel agarosa 0,8%. Berdasarkan hasil ini terlihat bahwa visualisasi DNA teripang laut memiliki kualitas yang sangat baik dikarenakan tidak terdapatnya smear yang menunjukkan bahwa DNA yang diperoleh itu belum murni atau terdapat zat lain yang tercampur. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terdapat pada tabel 1 bisa dilihat ada penjajaran hasil gas teripang laut. Suatu spesies dengan jarak genetik lebih dari 3% dapat dikatakan sebagai spesies yang berbeda. Tingkat homologi urutan basa yang rendah menunjukkan bahwa ada kemungkinan sampel teripang laut dengan kode A3 merupakan taksa baru yang memiliki kemiripan paling tinggi dengan Eleutherozoa sp dengan tingkat kemiripan 90%. Selanjutnya di tabel 2 tingkat kesamaan dari keenam sampel. Berdasarkan hasil target sequence tingkat kesamaan, diketahui bahwa sampel A2 dan B1 memiliki tingkat kesamaan 100% atau identik, di mana keduanya adalah spesies Holothria whitmei, sementara tingkat kesamaan paling rendah yaitu dengan nilai presentase 82,75% adalah sampel dengan kode A2 dengan A3 serta A3 dengan B1. Kode A2 dan B1 diketahui adalah spesies Holothria whitmei dan kode A3 adalah spesies Holothria coluber. Selanjutnya, di sini bisa dilihat terdapat pohon filogenetik. Rekonstruksi pohon filogenetik menunjukkan adanya pengelompokan spesies dengan tingkat kesamaan genetik terkait hubungan kekerabatan. Pohon filogenetik menggambarkan hubungan antara spesies dengan nenek moyangnya yang paling dekat, sehingga bisa diketahui kedekatan dari setiap spesies. Hasil rekonstruksi pohon filogenetik dengan menggunakan aplikasi MegaX menunjukkan bahwa pada teripang laut terdiri dari dua kelompok, Eutria leucospilota dan Eleutherozoa sp berasal dari nenek moyang yang sama, namun memiliki nilai bootstrap 50%. baik, yang selanjutnya ini adalah kesimpulan. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa analisis gen CO1 efektif untuk mengidentifikasi spesies teripang dan melihat hubungan kekerabatannya. Sebagian besar sampel sesuai dengan spesies referensi, sementara satu sampel A3 memiliki perbedaan genetik paling besar dan berpotensi berasal dari spesies lain. Hasil jarak genetik dan pohon filogenetik mendukung adanya variasi genetik yang jelas antar sampel yang diuji. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Salah hilapnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.